Anak-anak 40 itu turun. Setelah itu nggak lama lagi datang lagi 40, miring juga. Kita sangka-sangka sama-sama, wah ini anak budut juga nih, kalau ternyata bukan, beda. Ternyata anak 49. Oh, Itu gue masih ingat tuh, ada Gepeng, Prancis segala macam tuh, ada anak kelas 1 segala macam tuh. siapa tadi nomor 2? Prancis PA itu. Nggak tahu tanah itu kemana segala macam itu. Yes, dari keren lo cis lo. Ngiring dia. Mau kita hantar segala, oh bukan Israel juga itu ada 49 ya. Wah, gabung lagi di situ, nggak lama selang bis 40 berikutnya anak budut di situ lewat. Sempat ngacungin pistol tuh, nggak bunyi-bunyi segala macam, kita sikat habis di situ tuh. Ada yang bawa pistol dia. Kalau nggak salah itu namanya yang bawa itu Ucok. Yo, salam 134. Masih balik lagi di channel yang sama, STM Sing Joseph, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hari ini gue ditemenin sama brother gue nih, Robert. Biasa dipanggilnya Gele, maka kita sebut Robert Gele. Nih hari ini banner lagi nggak dipasang dulu nih, karena lagi di maintenance. Udah mau setahun nih kita nih, jadi mau ganti logo, jadi kita umpetin dulu lah. Logo sih mungkin nggak diganti ya, tapi nggak tahu nih Binomo nih. Ya langsung aja lah ya kita lah ya. Langsung aja lah ya. Ya, silakan. Lu angkatan berapa le? Masuk tahun ajaran 95-96 itu di SMP Saint Joseph. Oh, jadi 9596 dia sudah masuk di SMP Sing Joseph. Berarti dia sudah tahu ada Sing Joseph di Keramat Raya. Nah, gua sering-sering lihat nih le foto-foto lo. Nih yang lain nih putih abu-abu nih. Lo doang nih sendiri putih biru. Ya kan? Bener kan? Iya. Nah, ada cerita apa nih lo waktu lo ada keinginan lo maksud gue gabung sama abang-abang lo nih yang putih abu-abu ini nih. Ada cerita apa le? Apa lo waktu itu lo ikut gua aja? Namanya abang-abang kan. Ya bang. Nah, Sebelum masuk Saint Joseph itu gue tahu ada, gue dulu asli dari Santo Markus ya. Tato Markus mana nih? Santo Markus 1 di Cililitan itu. Oh. Ada beberapa alumni dari SD Santo Markus itu masuk ke Saint Joseph ya, di STM-nya ya. Nah, siapa tuh? Tinus, Tinus Ebleng. Ebleng, si Egi, Almarhum. terus si siapa lagi nih? Erwin Sadipun, Petrus, segala macam kan. Ewin samar dia. Di Santo Markus semua Jalu, Oh, Jalu juga sama juga. Suryo Banteng. Oh, banyak dia. Orang-orang ada nama juga semua itu. Awal-awalnya lucu juga masih Joseph itu. Hari pertama masuk Oh, lu SMP. SMP itu masuk. Gue belum tahu nih. Ini campnya di mana sih Saint Joseph nih, base campnya nih. Kalau mau berangkat segala macam, PD aja naik 40 dari Cililitan. Rumah di Halim kan. Naik PD 40. Oh, nih tadi berarti dia basis 40. Lupa nanya. Basis 40. Nah. Ketemu ketika perjalanan dari Cililitan mau ke Keramat Raya itu. Pas di Tanjung Lengkong itu kan. Oh ya. Ini anak-anak sebagian gua kenal kayak Tinus, kayak si Egi segala macam. Wah, ini rombongan gua di sini. Gua gabung tuh dengan Beth Saint Joseph, SMP segala macam, tanya-tanya segala macam, udah gua kira bareng di situ. Nah, di situ banyak berbagai macam kisah lah ya, dari Tanjung Lengkong itu sampai kita geser ke Polonia itu. Bagaimana awal kita mau sekolah dengan case-case yang ada di jalanan itu, wah luar biasa banget zaman itu tuh. Gua itu masih SMP itu mungkin sama Kiplik. Stefano Raja Lalo. Stefanus Raja Lalo ya. Nah. Sama-sama satu kelas dulu juga di Saint Joseph. Oh, lu satu Sangkatan Sangkatan sama sama si Kiplik itu. Heeh. Kelas 2 itu masuk di situ. Biasalah kalau anak-anak Saint Joseph kan banyak kan anak-anak Timur, anak-anak Flores kan, beberapa anak Batak segala macam lah. Banyak sih Betawi ya. Betawi segala macam. Nah, kumpul jadi satu di situ, udah berangkat. Kaget juga awalnya Situnya tuh. mana nih? Hah? Situnya di mana? Apanya? Berangkat di situnya di Berangkatnya gua dulu mulainya dari Tanjung Lengkong. Oh, dulu awal titiknya Tanjung Lengkong ya? Awal ketika sebelum Polonia itu Tanjung Lengkong. Oh. Angkatannya
Tinus itu di Tanjung Lengkong. Di situ Kenapa ada, Tanjung Lengkong? nggak tahu ya, mungkin banyak anak-anak Tanjung ya, kayak Pongo, Oh, Bang Lius Pongo. Yulis Pongo sama beberapa teman itu anak-anak situ kan. Oh. Jadi kita buat camp di situ, anak-anak buat camp di situ, buat base camp kita di situ. Di situ rawan-rawan juga itu sebenarnya itu di situ. Rawannya? Rawannya itu kita itu kan berangkat jam 6. Gua pastikan itu dulu zaman itu 6.15 Dari? pagi dari Tanjung itu kita harus udah Oh, itu mulai berangkat. udah mulai berangkat. Kita setelah segala macam pasti cash di situ. Ada 6 KR di situ, ada Budut 40 di situ. Mau nggak mau ya nggak bisa kita hindarin lagi, ribut di situ segala macam Di anak-anak di Tanjung. Setelah di Tanjung kita ribut, nanti kita ditungguin lagi sama anak-anak KR atau anak-anak Budut itu di apa namanya, Makmur. Makmur, bener di Makmur. Oh itu udah kebiasaan tuh di situ. Tapi tetap anak-anak 40 itu zaman gua itu ya, wah itu gila-gila itu anak-anak itu tuh kan. Nggak ada istilah nggak berangkat sekolah cuma gara-gara takut sama rival kita segala macam. Tetap terus Penting maju tujuan- segala macam. tujuan ke Tujuannya sekolah. Ah. Tujuannya sekolah. Masuk gimana caranya kita masuk. Mau ada apa di lapangan segala macam ya biasa kita hadapin semua di situ. Itu belakangan. Urusan belakangan lah ibaratnya ya kan. Itu tetap zaman SMP itu udah gue caur lah di situ lah ya. Anak SMP celana pendek segala macam, teman-temannya anak-anak STM segala macam udah bawa yang apa namanya zaman itu penggaris panjang yang 60 cm itu udah perbekalan segala macam kan. Penggaris besi. Turun masuk di situ Penggaris besi apa yang plastik? penggaris besi zaman-zaman itu. Kan nggak tahu nih 60 cm. Nah, di situ tuh pasti rame tuh anak-anak itu. Tapi Zaman lu SMP masih bawa lu. pasti bawa tuh Penggaris itu ya. penggaris itu buat perbekalan kita juga segala macam. Dari situ sampai di Keramat itu wah biasa itu Salemba di apa namanya Pramuka segala macam. Dulu ada namanya toko apa sih Konica Film kalau kita bilang ya. Oh, Di Fuji. Matraman. Di Matraman itu segala macam tuh. Di situ kita banyakkan benturan sama anak Budut 900, tapi nggak ada masalah, anak 900 itu nggak ada apa-apanya segala macam. Oh gitu. Kita sikat di situ segala macam tuh, takut palingan tuh. Nah, Berarti bentuknya pas pertemuan ini perapatan itu kan, perapatan gitu. perapatan segala Berarti macam. di ini dong, Kita di tahu lah dia anak depan Budut itu. SMA 68 lah. Depan SMA 68 segala macam. Kan pas turunan tuh. Nah, biasanya anak 40 itu zaman gua itu di tahun 95 96 itu dia selalu turun di ini di depan 6 KR. Gua kalau inget Ceki, inget apa namanya Jawir, Ceki. Rovinus Timotius itu, Ebleng, Egi, Bang Laden, Laden apa? Ngeladen. Jauh ya. Itu pagi-pagi kita samperin ke sekolah segala macam, masuk segala macam di sekolahnya itu udah kita membabi buta di situ tuh, sikat segala Masuk ke macam. dalam sekolah. Masuk zaman sekolah. Enggak, Masuk ke dalam sekolah 6 KR itu. Oh. Kebetulan gue pakai SMP kan nggak ada yang curiga segala macam ya kan. Gue tinggal tunggu nih anak STM, anak 6 KR masuk segala macam, sikat di situ. Dangdung segala macam. Udah dengan santainya aja nih anak-anak kita, nggak ada pakai kabur segala macam, jalan, udah habis segala macam kita jalan. Itulah di apa namanya di Sentiong kita merapat lagi dengan berbagai macam anak-anak basis itu, Keramat 5, anak-anak STM masuk dari pintu belakang, saya lewat pintu depan. Selama. Pintu depan itu dulu saya masih ingat almarhum Pak Niko itu satpamnya itu, iya, ya. yang pendek-pendek. Gemuk itu anak Timur, anak orang Flores, Om Flores lah itu. Ya Om Niko. Kadang di situ. Udah mahrum dia. Infonya almarhum. Oh, Terakhir gue ikut di info sama Jawir itu, kita sama-sama ke sana itu. ke rumahnya. Ke rumahnya itu ada si Oh iya, gue tahu. Petrus. Yang ngasih sembako ya. Ya, Ah. di situ itu kenal banget itu segala macam di situ itu karena kita sama-sama dari Jakarta Timur masuk ke sana segala macam di situ. Ya, itu zaman-zaman lu putih biru lo ya. Putih biru. Nah, lu pasti ada lagi memori yang lo ingat waktu lo kita ngebahas putih biru lo dulu lah. Itu kan masalah zaman-zaman lo putih biru itu lo udah mulai ngikut abang-abangan itu yang zaman-zamannya lagi alik-alik kayak gila-gilanya ya kan. Ya, itu lo selama yang lo inget memori selain yang tadi apa le? Itu
kita bicara 40 ya. Iya. 40 itu. Karena jalur lu kan 40 dengan gap 40 itu kan. Dulu dari Keramat itu kita punya apa namanya ruang mau berangkat ke pulang ya ke waktu Mesari itu ini mau pulang nih. di Fransiskus itu kan, depan Fransiskus itu kan. Fransiskus. Wah itu biasa anak-anak 40 terutama itu anak-anak 40 itu lumayan miring lah. Lumayan banyak masanya. Zaman-zaman itu tuh lumayan lah. Kira-kira berapa lah? Dulu zaman gua itu anak-anak STM itu sekitar 25-an lah ya, sampai 30. Banyak itu miring di situ tuh. Itu yang bawa zaman gua itu Tinus. Pantes Tinus dia lagi. Tinus. Oh Tinus Ebleng. Tinus Ebleng, Jawir. Oh dia lagi. Si siapa itu? Kadang-kadang Baron 49 ngikut juga. Anak-anak 49 tuh sering-sering ikut juga di situ. Situ. Ada satu yang gue ingat itu pas kejadian mungkin 95 atau 96 ya. Kita miring nih naik 40 sampai di Uki, ada namanya terowongan kan itu, setelah Uki terowongan kan ya. Terowongan Uki ya. Kita ditunggu sama anak kapal tuh. Anak kapal banyak sekali Sebelum di situ. Uki? Enggak, setelah Uki itu ada terowongan. Oh iya iya. Mau tanjakan ke Mesari itu. Disangka kita orang budut, anak-anak budut. Situ mereka tunggu, woi budut, mau hampir mau cash itu situ. Ternyata anak-anak kapal itu tahu, oh ini kapal Gutama. Kapal Gotama. Kenal Tinus, kenal segala macam, akhirnya clear kita situ, akhirnya kita turun. Anak-anak 40 itu turun. Setelah itu nggak lama lagi datang lagi 40, miring juga. Kita sangka-sangka sama-sama, wah ini anak budut juga nih, kalau ternyata bukan, beda. Ternyata anak 49. Oh. Itu gue masih ingat tuh ada Gepeng, Prancis segala macam tuh, anak kelas 1 segala macam tuh. Siapa tadi nomor 2? Prancis PA itu. Enggak tahu tanah itu kemana segala macam itu. Ya steering keren lo Cis lo. Ngiring dia. Mau kita hantam segala, oh bukan Israel juga itu ada 49 ya. Wah, gabung lagi di situ, nggak lama selang bis 40 berikutnya anak budut di situ lewat. Sempat ngacungin pistol tuh, nggak bunyi-bunyi segala macam, kita sikat habis di situ tuh. Ada yang bawa pistol dia. Kalau nggak salah itu namanya yang bawa itu Ucok. Adiknya itu di Sin Joseph si Ipai itu segala macam. Kita sempat kaget juga, tapi ternyata nggak bunyi-bunyi, udah sekalian aja di situ. Depan belakang habis semua itu segala macam. Depan dia bawa ngacungin pistol. Ngacungin pistol segala macam. Itu habis, anak-anak budut itu habis. Kita bikin segala macam lah, rata di situ segala macam. Lewatin terowongan apa sebelum terowongan? Setelah terowongan itu ada jembatan, mau naik ke jembatan itu kita hantam pas di jembatannya itu. Wah itu banyak banget itu kapal, mana 40, anak 49 Israel segala macam di situ. Nah selang 1 minggu di hari yang sama, di hari Sabtu, mereka mungkin dendam lah ya. Balikin. Mereka itu gue ingat, gue itu naik bis tingkat itu kalau nggak salah nomor 43 atau 46 ya. Lupa gue tuh. Dia mungkin naik dari Uki kali anak-anak itu ya. Naik dari Uki segala macam, kita lagi camp di Mesari segala macam. Turun. Oh mereka langsung brok. Wah langsung nantang segala macam lah. Kebetulan di situ masih pada komplit anak-anak tuh. Rame. Tahu kan ya, Mesari itu kan 2 jalur. Iya. Ada jalur yang ke Uki, ada jalur yang ke Cililitan. Nah 2 jalur ini habis semua, ketutup sama anak-anak nih. Kita berantem sama budut kiri dan kanan. Arah berangkat sama arah pulang ketutup semua anak pelajar di situ. Itu bisa jadi sejam lebih lah itu. Kita kontak sama anak-anak mereka segala macam itu, maju mundur. Akhirnya kita bisa geser dia sampai pom bensin Cililitan. Yang dekat komplek Abri itu ya? Asabri ya namanya dulu ya. Ribut segala macam, kita dibantu sama orang kampung juga pada saat itu. Anak Mesari di luar Sin Joseph segala macam. Wah, akhirnya rame itu segala macam di situ. Yang jelas dia nggak bisa masuk ke Mesari pada saat itu, dia akhirnya mundur ke Cililitan anak-anak itu segala macam. Ada aparat segala macam, bubar. Udah kita balik kanan di situ. Zaman-zaman itu, zaman SMP segala macam itu gitu. Gila pikir-pikir itu. Iya, SMP udah ikut abang-abangan ya kan. SMP udah segala macam itu. Mungkin nah yang gue tangkap tadi yang terakhir mungkin dia yang pas awal yang pertama kalian kan nggak ada rencana mau gabung itu kan lah ya awalnya ya kan. Iya. Yang 40 pertama tuh mau dibantai sama kapal. Nggak ada rencana itu. Gue juga kaget juga kenapa anak 49 kok ujuk-ujuk mau ke Mesari segala macam di situ.
Mereka jangan-jangan ini anak patah 9 nih kata udah. Mungkin dulu kan patah 9 bisa jarang kali ya. Mungkin dia kelamaan nunggu bis. Terus naik patas Naik 40. 40 akhirnya kali ya. Karena kan dulu kan setahu gue yang gue ngalamin juga patah 9 itu kan sekalinya lewat pas mau nongol lagi itu lama tuh berjam-jam. Mungkin ya. Tapi memang kalau dibilang Mesari dulu itu memang campnya kita banget lah itu. Ya kita dari depan, dari tengah, sampai kadang-kadang kalau kita agak singit segala macam kita di pintu di tol Jagorawi itu. Di situ kadang-kadang juga anak-anak suka iseng juga tuh. Di taman itu. Di taman itu mau budut lewat 12 RM segala macam tuh di pinggiran tol segala macam. Berantem juga di situ. Kadang-kadang astaga gue bilang 12 RM lewat situ. 12 RM lewat situ. 12 RM itu basis yang Pasar Rebo lah ya. Apa itu? 52. Bukan. Oh, bukan. 52 pembajak lah ya. Lupa gua tuh namanya di situ sempat segala macam lewat situ. Lah ya. Lewat. Itu memang gua akuin lah ya, zaman-zaman itu tuh Sin Joseph itu khususnya basis 40 tuh kekompakan. Yang gua salut satu lagi. Apa tuh? Bagaimana tekniknya dia maintenance. Kita jam segini ribut-ribut itu jam segini kita udah harus tinggalkan tempat segala macam itu udah ada tinus itu dulu. Udah di schedule. Dapat orangnya segala macam, tes kita pulang, kita cabut segala macam. Di stay di Mesari. Kadang-kadang itu kita sampai bela-belain nggak sekolah. Dalam artian apa? Kita udah dapat nih, dulu namanya daging ya, kita udah dapat daging segala macam ya kan di Polonia ataupun di Tanjung Lengkong. Itu pagi. Wah itu pagi-pagi banget itu. Belum ada kemacetan lah ya. Pokoknya kita paham. Mobil masih jarang. Kalau 6 KR terus terang nih udah nggak ada. Istilahnya zaman gua bukannya kita sombong ya. Nggak, paling begitu aja udah hancur. Nggak ada yang turun ke rumah, tapi kalau budut masih lah ya. Ada perlawan segala macam, tapi ya itu tetap kita. Kalau di Tanjung atau di Polonia itu lah nggak ada di setelah kita kalah di situ segala macam. Nah, gini Le, kan awal nongkrong di Tanjung, ya kan, Tanjung Lengkong. Nah, akhirnya pindah ke Polonia. Iya. Nah, itu ini ada cerita nggak tuh? Ceritanya ini gini, kalau gue lihat itu ada pergeseran dekade antara ini ya, alumni yang sudah nggak di Tanjung itu ya. Karena kita nggak punya orang Tanjung segala macam di situ, kita geser nih akhirnya ke halte Polonia. Di halte Polonia dulu zaman gua dulu di STM-nya itu bukan di Sinjos jadi Poncol ya, tapi keluar masuknya itu. Gua potong. Ini dia SMP Sinjos, STM Poncol, tapi sehari-harinya Sentiong. Nggak pernah ikut basis Poncol, pokoknya pagi itu berangkat TK 40 di Polonia, sampai dulu ada tulisan tuh di Polonia itu dipilok sama anak base camp Israel 40 plus Poncol 41. Poncol 41 itu cuma gua doang di situ. Dan pilok siapa? Milo kalau nggak salah tuh rombongannya Marcel Mendes itu. Zaman-zaman itu di situ. Mendes di Costa. Oh ini orang sakit juga itu kalau gue ikut Mendes itu. Itu kalau obat nggak mempan. Kalau bicara anak Sin Joseph yang paling rapi ya ini Mendes itu. Bagaimana dia sudah menggunakan dasi ketika sebelum belajar dimulai itu Mendes. Godasit ya kan, meja di luar, kadang-kadang tanah panjang atau pendek atau panjang, aduh kusut. Nah pergerakan 96 ke 9697 lah ya, itu kan angkatannya Tinus Jauh segala macam udah alumni itu. Nah waktu lu STM? Gue STM, gue di Poncol tuh. Ntar lu, gue potong nih, sorry nih teman-teman. Kenapa lu pilih Poncol? Gue nggak dapet di Sin Joseph. Oh, nggak diterima di tes. Itu apa gimana? Apa dulu kan Timur, Priuk, kampus awan nih seleksi orang. Enggak, ini kalau mau jujur, gue di SMP background gue udah jelek. Iya, maksud gue dalam artian itu jarang masuk. Udah kedapetan memprovokasi anak-anak SMP nyerang 6 KR segala macam. Pernah kejadian itu anak-anak asrama segala macam, ayo kan waktu itu pulang jam 10 apa jam 11 segala macam, anak-anak panti itu kan pada keluar ya. Ini zaman lu SMP nih? Zaman gue SMP
di atas gua tuh ada anak kelas 3 segala macam. Ayo kita ke 6KR nih. Rencananya mau nyerang inian SMP yang di 68 itu di Salemba itu SMP apa ya, gua lupa itu. Akhirnya di 6KR itu cash sama STM dengan gagahnya itu provokasiin Israel. Gue sempat bawa itu ini ya, apa? Senapan angin. Tapi senapan angin KW, abal-abal gitu kan. Yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Gue bawa tas Alpina itu panjang segala macam. Depan 6KR itu gue kokang begini. Zaman-zaman Alpina ya. Gua kokang, gua keker segala macam. Oh, itu anak STM 6KR pada kabur semua ke dalam sekolah tuh, gua bilang tuh. Lucu juga itu cerita itu tuh. Nah, keluar akhirnya kita gempur SMP apa itu di Salemba itu segala macam. Yang di dalam 68 itulah. Sama bareng sama anak YBPK, sama anak PSKD segala macam. Kelar di situ kita balik lagi. Nah, di situ bukan sama SMP PSKD. YBPK PSKD itu sama Advent ya. Itu memang sahabat kita dari dulu. Anak-anak itu istilahnya kita punya sinergitas lah kalau sekarang lah ya, punya satu kekuatan dalam artian sama-sama ya sama-sama Israel sih kalau kita bilang satu darah gitu ya, satu iman satu darah segala macam gabung di situ, saudara seiman lah ya. Iya. Nah itu SMP dia banyak lah karena dia SMP di situ ya, di Sing Joseph, dan barengan putih abu-abu ya abang-abang yang menurut gua seon-seon sih semuanya waktu di zaman itu kan. Dan waktu itu berdirinya 40 pasti di zaman lo ya, G40 itu. Kalau berdirinya sih sebelum angkatan gua masuk segala macam memang sudah berdiri anak-anak 40 segala macam ya, mungkin enggak namanya G40 itu. Oh, G40 sudah ini kita sudah apa namanya ya? Sudah komitmen generasi penerus 40. Kalau CUS 40 punya Budut, kalau G40 punya kita segala macam. Kan zaman dulu tuh semuanya gabung CUS. Mau lo STM mana. Itu mungkin kakak-kakak kelas kita lah ya. Iya, karena nongkrongnya itu ya. Cililitan. Ya kan, karena dulu STM itu nggak pernah ribut kan. Makanya kita dulu ada CUS. Katanya seperti itu kan. Nah, 97 karena kita nggak punya anak Mesari lagi yang sekolah pada saat itu ya. Nih lo putih abu-abu udah putih abu-abu. Putih abu-abu gue di Poncol, tapi keseharian gue tuh berangkat pulangnya itu selalu bareng basis Israel 40. Iya, gue tahu. Gembel-gembel Israel lah. Taunya mereka itu gue anak Israel, padahal gue sekolah di Poncol. Kita tahu kamu di Poncol. Jam berapa itu? Sekolah dari Poncol, paling Poncol itu kan jam 10 jam 11 sudah pulang. Nongkrong di Vicensius, nungguin anak asrama, nungguin anak Sing Joseph pulang, kita ikut bareng segala macam. Angkatan gue itu si Boy Monyong, anak Budiasi itu, Omo, Rifai, anak-anak Halimnya itu. Nah ini ada pergeseran dari Mesari yang 95-96 menjadi base camp. Menjadi ke Budiasi di tempatnya Boy itu. Kebetulan banyak-banyak anak BS kan, anak asrama BS di situ kan, kayak almarhum Alfon, Bajai, Meong, terus si Ocoy. Nah, kita geser ke depan rumah sakit Budiasi situ. Di atas itu lah ya. Wah, di situ gila juga sebenarnya anak itu. Gue punya kisah lucu juga sebenarnya di 96 itu. Karena anak-anak baru ini angkatan 96 97 itu rombongannya Omo, Lipai, mungkin ada lagi namanya si Boy ya, Boy Monyong. Boy ganteng. Nah, Boy ganteng itu. Alfon, almarhum Bajai. Dulu gua masih berangkat naik 40 dari Cilitan ini. Mau ke ini dong, Tanjung kan, segala macam base camp kita segala macam di situ kan, ternyata pindah ke Polonia. Gua sempat ketemu nih anak STM nih, naik dari Budiasi. Gua perhatiin segala macam. Waduh, ini anak Budut mungkin ya kan, segala macam nih. Tapi tampang hitam. Naik 2 orang, tampang hitam. Segala macam gua liatin itu dia awal di kelas 1. Awal di kelas 1. Gua liatin segala macam. Wah, ini anak Budut kali ini. Tunggu lu ya di Polonia lu, nanti gua sikat lu, gua bilang lu. Lu 2 orang, gua sendiri nih, gua pikir ya kan. Sampai Polonia merapat itu naik 40 itu gua teriakin Israel. Dalam anak Budut nih. Ternyata yang gue sangka anak Budut ini turun juga. Ternyata anak Israel. Boy Monyong itu sama si Ocoy itu di situ. Mana Israel loh?
Iya bang, baru masuk gini-gini. Itu baru ketemu, oh ternyata di Budiasi angkatan baru ada namanya Boy Monyong, Ocoy segala macem. Sempat itu mau ribut di dalam mobil itu. Cuma kita main mata aja segala macam, ada anak budut atau bukan. Pandang-pandangan lah ya. Pandang-pandangan lah pada saat itu ya kan. Gua masih pakai baju putih hitam lah ya kalau Pocol itu ya pada saat itu ya. Lepis hitam lah ya. Lepis hitam segala macam. Nah, antara pergeseran dari Mesari ke Budiasi itu, banyak itu. Gue dulu masih sering ketemu anak-anak 40 itu, zaman gue itu 96 97 itu. Kita nggak banyak di situ, paling banyak itu 6-7 orang lah, 8 orang lah paling banyak, maksimal banget segala macam. Anak BS, anak Cawang, DSRTK, anak Halim segala macam kumpul, termasuk Ripai, Omok segala macam di situ. Ini kalau budut siang masuk jam setengah satu siang segala macam. Kita prinsipnya begini, yang penting kita tampil, ancur-ancuran, menghilang. Dari dulu begitu, karena kita nggak mungkin lawan dia orang sedemikian banyak di situ ya kan. Kalau misalnya bicara satu KR kita bisa sikat lah di situ. Tapi kalau bicara budut segala macam, yang penting kita udah ini aja, dapat segala macam, sikat segala macam, menghilang ketika dia pasukannya banyak. Kita cuma 6-7 orang, tapi kita nggak peduli. Sikat dulu di situ. Hilang-hilang kita ke BS nih, tarik segala macam di situ. Itu sampai gua ketemu kisah yang sangat beneran, kalau si Omo bilang itu cinta kasih lah ya. Anak Sin Joseph itu cinta kasih. Jadi rival kita nih budut, Cus Patpura anak pagi. Ini kita tungguin benar-benar nih, kita pulang duluan jam 1 siang itu kita udah di Polonia. Lewatlah dia nih. Ternyata bukan lewat 6 KR dulu, tapi lewat anak budut dulu. Kita bantai di situ. Tang. Turunlah mereka di situ. Itu kita jabanin tuh. Kekuatan kalau nggak salah sama, itu sekitar 20 orang lawan 20 orang lah itu kita di situ. Lama-lama udah mundur nih. Tarik mundur. Akhirnya dia mundur sampai panci, kita geser terus nih. Wah, kita ngos-ngosan segala macam di situ tuh. Nah, nih yang lucunya lagi. Ada teman gua di rumah segala macam. Dihantam sama Omo. Siapa namanya? Namanya itu James. Oh, James. Dihantam sama Omo. Jadi dia bawa celurit segala macam, disikatnya sama Omo pakai galah panjang segala macam, biar jatuh segala macam, disikat. Pas gua lihat itu, pas gua mau hantam juga, tetangga gua, teman gua kecil segala macam, akhirnya ngajak, mau jangan mau, akhirnya ribut di sini tuh. Lu gimana sih, Bet? Lu gimana sih, Le? Jangan dihantam. Teman gua, tetangga gua, pikir gua teman gua kecil juga. Nah, ini mulia anak si Joseph. Dengan babak belurnya anak budut ini, si Jamesin segala macam, kita bawa ke rumah sakit Budiasi. Omo sendiri yang ngantemin aja sampai ngikut. Ada Omo, ada Ripai, ada Boy Monyong, Ocoy. Dia dijahit segala macam, akhirnya kita lepas begitu aja, udah lo balik lo segala macam. Orang masih bisa jalan segala macam. Ini sesuatu. Jadi waktu itu kalian hantam nih kan dari Polonia sampai ke Cawang Panci. Iya. Cawang Panci, dan yang tadi gua ambil cerita, berarti dia ketinggalan nih. Dia ketinggalan, teman-temannya udah cabut semua itu. Dia keteteran juga sama anak-anak kita itu zaman itu tuh. Akhirnya dia di James ini dikelilingin sama anak. James itu head to head sama Omo. Omo cuma pakai galah segala macam, dia bawa celurit segala macam, CR jatuh. Golok babi lah apa namanya situ segala macam, sikat jatuh. Jadi pas kena kalian yang nganter ke Budiasi. Ya, makanya gue bilang ya itulah. Gue sempat ada ini juga sama anak-anak, lu gimana sih, Le? Gimana sih ini anak budut nih gini-gini, jangan. Jangan, ini gue kenal nih, gue tetangga gue segala macam nih. Ya, masalah lu peluk waktu itu. Ya, bener. Gue peluk, gue rangkul. Terus? Akhirnya, ayo kita berobat. Diobatin tuh, dijahit segala macam. Kita pulangin segala macam, udah kita cukup dah. Kita udah menang juga ini di sini. Mundur anak itu zamannya Donald ya. Segala macam. Gua waktu itu sempat sama Donald tuh. Jadi si James sama si Ipai sama si Omo itu, si Donald rombongannya sama gua head to head di segala macam di situ. Dia kan modalnya barangnya panjang-panjang segala macam, tapi kita modal nekat aja kalau ada Joseph, ya kan apa sih segala macam. Kita biar cuma satu kalau nggak salah.
biar satu dua orang lah yang megang parkir. Gue juga nggak bawa BR pada saat itu, yang penting gue bawa balok aja itu. Yang penting ada yang bisa digunakan Ada yang lah. bisa digunakan lah pada saat itu tuh. Mundur segala macam, akhirnya ya itu. Nah ini hebatnya anak si Joseph ini, musuh sendiri, masih punya rasa lah ya, masih punya hati. Pulang Kalau segala kita jahat macam, kita hubungin keluarganya juga. Kebetulan gue kenal sama orang tuanya kan, orang tuanya datang segala macam, udah pulang begitu aja. Gue masih ingat itu zaman itu tuh anak-anak BS-nya itu, asrama BS ya. Kebetulan teman-teman gue di Santo Markus kayak si Alfon. Oh, Alfon itu di Santo Markus. Alfon itu Santo Markus. Alfon tuh angkatan gue. Almarhum itu memang badannya kecil, tapi ya itu kelotokan dari dulu ya begitu. Bener, anjir juga tuh orang. Itu kalau dibilang muka apa ya, tukang betak ya, benar-benar raja tega juga. Anak-anak itu gila itu. Tega sih emang. Kita beta tapi kita lihat kan ya, tapi anak-anak ini waduh hancur juga. Ingat gue jadi ingat si siapa itu, Edo Bibir. Oh, Edo Bibir itu Alfon kelas 1, dia kelas 2 lah ya. Main kita Edo Bibir ini dulu sekolah di Sin Joseph. SMP. Dia SMP sama STM, tapi Oh. STM kelas 2 atau kelas 3 dia pindah ke Poncol kalau nggak salah, di Dwi Kora itu. Oh. Main ke 40, Bakti enggak, sorry, Bakti ini anak kita banyak yang ke Poncol juga ya. Masuk ke lu nih. Iya kan? Memang alternatifnya ke situ, yang dekat dengan Keramat Raya ya udah. Yang anti budit ya udah Poncol di situ. Masuk Poncol. Gue juga sebenarnya pengen masuk Sin Joseph pada saat itu, cuma mungkin beberapa hal blacklist segala macam. Akhirnya udahlah, yang penting gue ikut anak 40, tapi gue sekolahnya di Senen lah. Udah Poncol aja rujukan gue di situ. Waktu itu gue di Rasera tuh. 96. Oh, Rasera. Rasera. Kalau Bibir di Dwi Kora. Bibir di Kora, dia siang. Oh, siangnya. Siang. Oh, kalau pagi Rasera. Pagi Rasera, siangnya itu di Kora. Dwi Kora. Nah, Poncol itu paling banyak anak di Kora dulu zaman gue itu. Raseranya paling kehitung jari lah ya, anak-anak Rasera itu lah ya. Segala macam. Tapi keterkaitan dengan 41 sama 40 itu ketika kita ketemu Duki pada saat itu tuh. Oh, yang tadi. Karena gue perwakilan anak Poncol, anak-anak kakak-kakak kelas gue segala macam pada iya. Robert Gele itu segala macam, Israel gini. Ya udah kita gabung di situ. Titik temu kita di situ ada kapal Poncol. Kapal tuh Blok M sama Gotama ya. Sama Gotama berarti Halim. yang cerita yang gua dengar kan, gua nggak tahu nih ngalamin PKI karena gua waktu itu belum ngalamin zaman gua ya. Berarti PKI itu tanpa disengaja pas waktu itu kali ya? Ya, bisa juga dibilang Bisa begitu. jadi ya, tapi tanpa direncanakan. Tanpa direncanakan. Poncol, kapal, Israel. Memang istilahnya anti budit di situ. Kalau ibaratnya bonser, mungkin kita cuma menarik diri aja, kita nggak ikut-ikutan lah itu. Paling Poncol sama kapal aja segala macam. Tapi kalau udah bicara budit segala macam, udah sekalian di situ. Kita naik lah ya, naik panggung. Naik panggung lah di situ. Karena ya ini rival kita juga nih di 40 segala macam di 40 itu. Wah, rame itu. Jadi hati-hati pada zaman 9697 itu ketika masuk UKI. UKI itu mayoritas kan kita tahu sendiri ya, masyarakat situ juga pro sama kita dulu. Anak Sin Joseph itu kan banyak yang jual ini jual itu segala macam. Benar. UKI itu benar-benar TB, tenda biru. Tenda biru. UKI sampai Mesari itu ya benar. Grupnya Yahudi lah kalau gue bilang itu segala macam di situ ya kan. Israel semua di situ. Udah. Nggak ada cerita kita kalah di situ. Kalau bicara di UKI itu. Nih gua pernah denger cerita lo, Le. Lo pernah dilindas mobil kaki lo sampai sekarang pun lo masih pasang pin. Pennya permanen. Permanen ya. Sampai sekarang lo ya. Iya. Itu kejadian bagaimana, Le? Itu lo posisi SMP apa udah putih abu-abu? Itu kejadiannya itu kalau nggak salah tahun 96 atau yang lo digotong 97. naik bajai. Iya, bener. Itu ceritanya lucu. Jadi sekali lagi nih ya, orang bicara karma, ada karmanya nanti segala macam. Karma gue berjalan cuma 2-3 jam. Oh gitu. Jadi ketika gue naik 40 sama anak-anak dari Polonia segala macam, ada satu anak doski ini emang petentang-petenteng kalau di haltenya apa sih, Berlan ya, kalau kita bilang ya Berlan Matra, ada anak doski di situ, doski pusat ya. Nah pada saat itu emang udah gue incar. Wah,
nanti ketemu nih anak ini nih turun di Emang biar kenapa lu incer awalnya? enggak, dia memang sering provokasi kalau lewat Sentiong. Oh, Gua hafal banget itu mukanya tuh. udah lu gambar lah. Udah gua gambar tuh, oh ini rumahnya di sini, kalau antara Berat atau Palmeriam segala macam. Oh. Masuk bis kita segala macam, wah ini anaknya nih. Itu ya maaf ya, Oh. gua sikat pakai bayonet tuh anak itu. Oh. Gua nggak tahu itu kena di perut atau segala macam, gua nggak ngerti segala macam, yang penting geletak segala macam. Gua dengan biasa aja berangkat kerja segala macam, berangkat sekolah segala macam. Ada 40 segala macam di situ, pada standby aja di mobil ini, nggak ada yang ini, gue doang turun nih segala macam. Gua anak Doski yang kemarin nih sikat di situ. Gua sekolah, anak Sin Joseph pada turun di Keramat, gua bablasin ke Kuitang. Nah, ada namanya Poncol 36 lah di Kuitang itu ya kan. Oh, gitu. Basis gua segala macam. Oh. Gua berangkat nih ke Rasera. Itu jam 11 gua udah jam 10 gua udah pulang dari Rasera tuh. Poncol kan begitu. Ke Sentiong. Mau ke Sentiong, ketemu lagi nih anak Muhammadiyah nih di situ, anak-anak Doski segala macam di situ di Kuitang. Dia pikir gua sama rombongan gua anak Poncol kan. Dia nggak itu bukan anak Poncol, itu anak Israel. Kata gitu. Dia taunya gua anak Israel. Oh. Kalau gua sekolah di Poncol. Ribut gua di situ. Ribut. Jaban-jabanan segala macam. Mobil dari belakang. Sekenceng-kencengnya itu carry, gua masih ingat banget tuh B9 berapa itu mobil carry itu. Nabrak gua, jeder. Gua pikir nggak apa-apa kan. Oh, ternyata kaki gua nih kok goyang-goyang sendiri. Gua tulangnya keluar. Wah, parah deh. Nah, pada saat itu teman-teman gua anak Poncol pada kabur. Gua ngejabanin anak itu sendiri, anak Muhammadiyah segala Tapi macam. kaki lu Gua udah posisi patah. lalu gimana tuh? Gua cuma tenteng begini doang kaki gua nih. Wah, gua untung aja itu anak-anak Dosi nggak ada yang bawa barang tajam tuh. Kalau ada barang tajam gua tewas di situ. Gua diujarin batu, diinjek-injek segala macam. Datang polisi lempar apa namanya peringatan, tar segala macam, anak sekolahnya kabur. Gue geletak di situ. Nah ini gue inget nih, gue jadi inget si Ocat sama Jerry Batu. Kenal Ocat ya, anak Priuk. Wih gelek katanya tergeletak di situ. Ocat sama Jerry Batu bantuin gue nih. Ocat Jawa. Dia dari 905 dia turun, dia tenteng gue. Akhir gue naik bajai segala macam, sampai lah gue ke rumah sakit Cipto tuh. Itu karena anak dua itu, mungkin dia habis bolos apa segala macam, kan jam-jam pelajaran itu sebenarnya itu. Oh, lu ditolongin sama? Gue ditolongin sama si Ocat sama Jerry Batu. Jerry Batu ada 40, Iya, anak Manado itu. Sampai di sana segala macam, akhirnya gue break 6 bulan sekolah itu. Orang tua trauma segala macam, boleh lu sekolah tapi jangan di situ, ibaratnya kan gitu. Ya kan udah nggak boleh lu sekolah begini segala macam. Ya itu ceritanya begitu. Tapi lu waktu pas lu kaki lu di pen itu masih sering main ke Sentiong, Le? Iya, benar. Iya. Lu tahu nggak? Sebenarnya gue belum bisa lari pada saat itu. Iya. Karena gue ikut Tapi lu bisa tawuran. ambil tape recording Kijang milik guru pas sekolah di KR. Iya sempat itu. Yang kita masukin KR. Iya. Iya. Lalu itu posisi pincang itu. Pincang. Anak 6 KR udah pada masuk segala macam. Kita masuk ke dalam, gua sikat-sikatin tuh apa yang ada di situ segala macam. Biasa tim provokator ya kan. Hancur-hancurin segala macam di situ. Nggak kelas ya, nggak apa segala macam. Wah, ini mobilnya siapa ini segala macam, kita bongkar-bongkarin segala macam di situ, kita bawa. Ya buat minum aja pada zaman itu. Iya, besoknya di sekolah itu ganti rugi. Itu gua kalau nggak salah tuh gue inget Sibun. Sama Sibun tuh dilelang di Jatinegara tuh tip mobil kepala sekolahnya 6 KR segala macam tuh kita congkel-congkel di situ. Orang nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar tuh anak 6 KR terkunci semua di situ. Anak kita itu cuma 20-30 orang lah pada saat itulah. Karena kan posisi kalau zaman yang gue cerita waktu itu kantornya itu dia di belakang TU-nya. Waktu zaman kita kan masih di depan. Iya. Ya. Mobil segala macam parkirnya masih depan situ Iya, di KR itu. Nah, akhirnya pas sampai sekarang lo permanen tuh ya? Permanen, gue pasang pen ini pen permanen. Makanya jalan masih agak oleng dikit lah, biasa lah namanya. Tapi itu ngilu nggak sih, Le? Kalau enggak, udah normal, gue main sepeda segala macam masih normal, lari main bola segala macam. Hobi bersepeda dia sekarang. Pernah ikut lomba juga sepeda gunung lah ya. Downhill segala macam. Ya. Masih normal lah.
Nah itu cerita-cerita seru dia lah waktu zaman dia sekolah. Sebenarnya sih banyak itu yang kita mau. Gua tahu lah dia waktu dia ada di zamannya itu, gue juga ada. Tapi ya kita nggak usah terlalu detail juga lah ya. Iya. Malu. Pikir-pikir hancur juga. Jadi gini nih, apa namanya? Ketika kita menyambung tali silaturahmi seperti ini, kumpul segala macam, apa yang kita lupa atau kita Jadi ketahui, inget lagi Le. teman kadang-kadang ingetin lu Le, dulu begini, oh yang bener lo. Akhirnya, masa sih gua begitu ya? Malu Jadi kadang-kadang. mau sendiri memang sih sebenarnya. Lu sempat naik bajai lu tabrakin ke orang-orang tawuran, lu naik ke atasnya bajai Nah, segala ya itu macam. yang lu berapa orang itu iya, berapa itu? Ya itu ya lah itu. Lalu lu udah buka tuh. Nah, itu di Matraman, inget banget gue itu. Ya ada Mendes juga kalau nggak salah ya. Ada Mendes. Nah, Kita ribut sama Muhammad Diah itu, anak Doski Pusat itu di Berlan ya, di Palmeriam itu. Belan itu memang pusatnya Doski. Pusatnya Doski. Setahu gue bukan Budut ya. Budut beberapa orang lah di situ, Beberapa tapi banyak kan tuh di situ campnya Doski. Doski 916 kalau nggak salah di situ ya. 16. Basisnya 19. Wah, gue pikir anak SMA ngapain pakai kita mundur segala macam, sikat terus ya kan. Nah. Sikat terus. Masih ribut segala macam. Si siapa itu waktu itu bawa bajai itu, sopirnya keluar, dia bawa bajai. Gue dengan gagahnya itu gue naik ke atas bajai itu. Berak Israel segala macam tuh, bawa-bawa segala macam di situ, akhirnya ribut lagi di situ. Wah itu lucu juga itu. Hancur. Wajah orang yang disengsara ya dibikinnya. Nah ya ada itu cita-cita dia lah ya waktu zamannya waktu Kita lama lah ya. kita lama lah. Mungkin kita buat teman-teman yang mungkin nanti nonton diambil positifnya aja lah, karena memang zaman itu Ya zaman seperti itu. di jalan. Nggak bisa kita elakkan. Nah, ya di jalan kita kalau bentrok ya bentrok, kalau enggak ya enggak ya kan. Iya. Sekarang kita yang masa depan lah. Sekarang posisi dia nih, dulu gue jujur gue ketemu dia nih gue kaget nih. Pertama kali gue ketemu dia kayak gajah. Dulu mah buset ketiup angin juga terbang. Angin gede pun terbang dia. Tapi sekarang udah nggak, perut udah maju ya kan. Perut udah maju sama kita semuanya. Sekarang gawe di Halim lah ya. Di Halim. Di Wah, Halim. di apa nih tuh Halim kan banyak tuh, ada polisi militer segala macam, ada bandara, ada apa. Gue di Kargo. Di Kargo. Itu tapi tepatnya gue di apa namanya, senior absek supervisor officer lah. Oh, Di sana itu kalau bahasanya posisi lu sekarang apa? Supervisor? senior supervisor absek di bandara itu. Lu kenapa pengen masuk situ? Apa dekat rumah atau bokap atau gimana? Ya sebenarnya alur kehidupan aja lah ya. Nah, Proses lah ya segala macam. Dulu gue 2006 itu di Karik Air. Karik Air itu gue air marshal itu gue escort pesawat, misalnya pesawat dari Halim atau dari Cengkareng segala macam ke Timika ya, zaman di Freeport itu. Gue on duty di situ di pesawat. Nanti tugas gue adalah pengamanan di dalam ketika pesawat itu turun. Gue ke Biak, ke Jayapura, ke istilahnya Manado segala macam. yang Air marshal lah ya. Mas. Air marshal ya, pengawalan itu di situ ya. Akhirnya gue dapat peluang 2015 gue resign tuh, kena malaria di Timika, udah capek segala Lu macam. sempet di Timika berapa tahun? Timika itu gue sekitar 12 tahun. Serius lu? Timika, Tembagapura, Di Freeport-nya apa di mana? di Freeport-nya. Tapi gue subkon di situ. Subkon. Gue punya license dari perhubungan itu yang bisa memfasilitasi itu segala macam. Akhirnya gue kerja di situ, masuk di situ. Sorry Le. Yang kan gua belum tahu nih Le ya. Emang bener Le, sebelum masuk daerah situ kita harus suntik malaria dulu Le? Benernya enggak juga. Enggak juga ya? Awal gua masuk ke Freeport itu gua cuma dikasih obat suruh minum, tapi ke sekian-sekiannya segala macam gua nggak pernah. Berjalan aja. Setahu gua malaria itu timbul ketika kita drop, kita capek. Oh, modelnya kayak sekarang nih ya. Jurusan sekarang nih kalau Iya. udah drop udah mulai deh tuh.
Gua terakhir kena malaria itu pertama dan terakhir itu di 2015. Sempat kena lu? Oh, kena hancur itu. Turun dong, gratis. Malaria itu Badan. ada dua, Tersiana sama Tropika. Tersiana Iya, kambuh-kambuhan, Ah, Tropika kalau kita nggak kuat kita lewat. Nah, Tropika itu ada kelasnya juga, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, pada saat itu gue vonis kelas 2. itu Kelas dua- pas-pasnya dua maksudnya apa? itu- Kelas 1, kelas satunya tuh maksudnya gimana? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 panas dingin segala Biar macam. kita tahu juga, Le. Kalau Tropika ya, kelas 1 itu panas dingin segala macam, Ah. panas nggak ini. Kelas 2-nya itu udah mulai ngigo, Modelnya kayak tipes dong. udah gue masuk kamar hotel gue aja udah gue nggak tahu kamar hotel orang, udah otak kita udah diserang nih. Berarti pandangan Pandangan ngeliat lampu begini udah samar, kencing kita udah merah. serius loh. Serius, itu Tropika plus 2, plus 3 udah lewat gua. Setahu gua kalau minum obat yang berjalan tuh, gua pernah dikasih obat berjalan. Gua pernah sakit. Obat itu kata dia kencing merah. Apa kena obat apa gimana? Gua sebelum minum obat itu emang udah merah. Ketika kena malaria itu kencing gua udah merah. Merah, panas, dingin, otak gua hancur deh pokoknya segala macam, ngigo segala macam. Sakau. Akhirnya dibawa sama orang kantor itu gua ke rumah sakit daerah di Timika Tapi itu. termasuk Vonis, dokternya kebetulan Manado tuh, ibu-ibu segala macam. Dia cuma bilang satu begini, ketika gue vonis, Pak, terus terang ya, Bapak jujur lah, dia bilang gitu. Bapak suka minum ya? Iya. tuh. Nah, kok kenapa dok? Bapak bersyukur Bapak suka minum. Loh kenapa nih gue bilang gitu? Antibodi Bapak bagus. Iya. Jadi reaksi dalam tubuh Bapak ketika kena malaria tropika segala macam ini agak tersendat, nggak terlalu rawan jauh dan Bapak juga karena mungkin udah di bentrok sama yang ada di di dalam ini ya. Kita punya kekebalan tubuh lah, dia bilang punya antibodi segala macam gitu. Karena kan kalau minum itu kan panas badan. Satu panas, kedua kalau misalnya sering segala macam kan kontaminasi, mohon maaf ya tanda kutip, alkohol segala macam tuh udah di badan tuh udah filter lah ya kalau buat penyakit segala macam, bahasanya mereka kan begitu ya. Segala macam. Bapak bersyukur Pak. Ini Pak plus 3 aja Bapak udah nggak ada Pak. Segala macam. Ini saya baru ketemu kasus Bapak plus 2, Bapak punya antibodi, Bapak jalan ke sini, saya jalan. Bilang gitu. Masih bisa jalan, masih bisa ini segala macam, padahal Bapak polisnya Tropika plus 2, yang lainnya udah nggak bisa nih Pak. Masalahnya lo kan udah kencing berdarah, Le. Kan gue bilang tuh, itu gejala malaria Tropika plus 2 itu ya begitu. Itu di tahun berapa lo? Itu gue terakhir 2015. 2005 tuh, baru 4 tahun kemarin dong. Ya 5-6 tahun kemarin Iya. lah. Akhirnya gue putuskan gue cukup di Timika, gue resign, gue cari peluang lagi di Halim, ada teman nawarin segala macam. Oh, berarti lu semenjak itu lu resign. Gue resign di situ, di Timika itu gue resign. Gue gabung, ada namanya Citylink Cargo segala macam. Oh, lu masuk Citylink sekarang. Bukan sih, kalau gue cuma ininya join aja sama Citylink. Kebetulan Citylink situ sekarang kita mainnya charter khusus untuk pesawat-pesawat kargo pada saat itu. Ya biasa lah, namanya kuli kan, kita nyari segala macam di situ. Sampai sekarang berjalan segala macam. Itu kalau masuk yang lu posisi lu sekarang ini isinya mungkin teman-teman ada yang mau naik kali ya, maksudnya ada yang mau ngikut jalur lu, itu bagaimana, Le? Itu kalau dibilang panjang ya enggak lah ya. Itu paling enggak kita ikut sekolah yang dikelola sama Departemen Perhubungan Udara, Oh, khususnya Direktur Keamanan Penerbangan lah ya, kalau APIK itu ya. Kita punya lisensi, lisensinya itu bertahap dari basic APSEC, berikut naik grade lagi menjadi junior APSEC, nah berikut lagi naik jadi senior APSEC. Nah gua ada di posisi yang ketiga nih, belasan tahun lah di APSEC segala macam. APSEC itu apa artinya? APSEC itu Aviation Security penerbangan lah. Tugasnya? Kalau tugasnya itu beraneka ragam. Kalau di airport kita mau masuk barang, ada mesin exer segala macam, itu Lo yang tugas ngecek? gua di situ. Zaman gua di Timika begitu. Lo pengecekan apa? Cek segala macam, memastikan tidak ada barang berbahaya yang bisa masuk ke dalam pesawat dan menimbulkan segala sesuatu yang tidak baik nanti ketika pesawat itu airborne atau pesawat itu terbang segala macam. Kita udah filter di situ segala macam.
Tapi gue pernah ngeliat foto lu nih. Lu lagi parkir helikopter Oh. di Timika itu apa? Gue sempat dulu punya lisan ini helikopter landing officer di Tembagapura, diajarin sama bule itu sama Australia itu Oh. bagaimana marselingin heli datang Oh. segala macam di situ. Nah kita ya kalau dulu juru parkirnya heli lah di situ segala macam. Lu tahu kode-kodenya nggak? Masih ingat. Apa tuh? Kalau kan sama aja kan begini turun begini Kalau begini. begini itu kan ke atas itu Boeing pesawat. Kalau kita kan ke bawah. Kalau heli itu, Oh begini. heli itu nggak akan maju, nggak akan mundur kayak Turunnya. heli kan cuma turun aja, paling kayak begini aja. Gitu. Oh, kodenya begini doang lah ya. Posisi gini, kira-kira aja kurang kanan kurang kiri kan biasa aja, kanan kurang ke kiri segala macam. Ada bahasa khusus. Ada bahasa khusus, bahasa Inggris lah itu, Oh bahasa Inggris lah. bahasa Inggris. Little I can lah. Ya sedikit, yang jelas bahasa penerbangan di situ aja bisa lah itu segala macam di situ. Iya. Harus kuasain di situ. Udah berapa tahun lah? Gua di Atik itu dari 2002 sampai sekarang ada 19 tahun. Sampai ya itu sekarang di mungkin ya koordinatornya mereka lah segala macam, membawahi beberapa orang segala macam di situ. Masalah-masalah terkait penerbangan, keamanan penerbangan segala macam. Nah itu kisah-kisah dia waktu sekolah, waktu dia sekarang akhirnya ya itulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Iya. Jalanin aja, syukuri berkat Tuhan, Amin. muliakan Tuhan, Nah, ikuti apa yang kehendak Tuhan yang mau. Semuanya tergantung Tuhan. Tuhan yang ngatur hidup kita segala macam. Yang penting kita jujur, kita ingetin ya. kerja keras segala macam. Nanti Tuhan yang ngatur segala macam, terbukti segala macam. Kita dari orang nggak ada segala macam ya. Zaman itu segala macam. Alhamdulillah pelan-pelan segala macam kita udah bersyukurlah sama Tuhan lah itu. Gitu aja. Gue sempet kaget sih sebenarnya dulu. Tiba-tiba ada yang posting foto dia nih dan bertanya, ini Robert Gele bukan? Gua pun juga gue bingung, tapi komuk nggak bisa bohong ya kan? Ini ya. Iya, tapi gue ragu-ragu lah. Ini lu bukan ya kan? Lu pas itu waktu ada yang share tuh foto lu lagi duduk lah di pesawat lah kalau nggak salah waktu itu. Itu zamannya WA pertama kali WA lah. Bang ini Gele bukan, gua bilang. Tapi banyak lah anak bertanya ya kan. Nggak taunya ya itu loh benar. Ya itulah perjalanan hidup, brother. Semua itu proses hidup. Semua itu proses. Proses hidup. Jadi lo nggak selamanya lo harus begitu-begitu aja lo belangsak terus. Janganlah. Jangan. Kita harus punya tujuan hidup ya. Seenggaknya lo kita lelaki ibarat kata udah berkeluarga, lo jadi kepala keluarga ya kan. Lo dulu berani di jalan, lo harus sekarang juga lo harus berani ngidupin, puter otak gimana caranya ngidupin. Makanya banyak yang harus kita ini ya. Wah. Bicara di jalan ya. Yeah. Kita tahu nih berbagai macam Cara lah ya. cara, berbagai macam sikap, berbagai macam sifat orang segala macam. Itu bekal kita. Sebenarnya itu nggak ada ilmunya di akademis segala macam, nggak ada ilmunya. Itu adalah ilmu hidup. Dengan sesuatu yang pernah kita buat segala macam, kita akan tahu nih. Oh orang ini nanti akan seperti ini, orang ini akan seperti ini segala macam. Satu yang gue tekankan di sini, banyak bersyukur sama Tuhan, sama jujur, sama kerja keras. Itu aja. Kerja itu seperti itu aja. Puji Tuhan, kalau semuanya sudah menunjang, berkat Tuhan itu selalu ada. Siapapun, jangan pernah minder. Kita juga dari bawah kok, segala macam. Berjalan baik, pasti dapat juga akan baik ya kan? Betul. Iya. Ya gue juga banyak lah kawan-kawan yang sering duduk di sini. Gue dulu mudanya sekolahnya tuh hancur Hancur ya, kalau gitu hancur. Akhirnya mereka berproses ya jadi ada yang ini jadi yang begini ya itulah kehidupan ya. Kata orang Betawi, roda pedati berputar, lu kadang di bawah, kadang di atas, lu kadang di tengah, kadang lu di bawah lagi, ya kan? Tapi gunanya lu waktu lu sekolah ya lu
tahu nih caranya lu bertahan nih. Nah, bertahan kayak apa sih? Iya, cara lu bertahan menyerang ya kan. Menjaga harga diri dan martabat di depan rival lu kayak apa, ya kan? Ya gitu lah ya. Jadi ke bawah nih, jadi ke bawah kita kehidupan kita waktu yang sekarang ini lah ya. Bener nggak sih ya? Benar. Iya, jadi kita lu tahu nih, wah gua dulu begini. Asal ini gua depan, tapi kok kenapa gua sekarang gua kedon nih, gua harus fight terus ya kan? Ya, karena kehidupan lo yang sebenarnya fight ya ini setelah lu lulus sekolah ya fight sebenarnya ya setelah lu lulus berpendidikan. Bandel kenakalan semua ada masanya. Iya. Kalau bicara bandel, ayo hebat-hebatan, mau bandelnya kayak apa segala macam. Jadi Kita juga sama orang-orang error dulu pada zamannya lah, error lah. Siapa sih yang nggak tahu error kan begitu zaman-zaman itu. Tapi ketika kita melangkah, kita bekerja segala macam, ada cita-cita, ada segala macam, ada kemauan. Libatkan Tuhan, jujur sama kerja keras, disiplin, gitu aja. karena ya banyak lah teman kita. Salah satunya yang gua kaget itu ada yang di pendeta. Iya. Ya itu kok kaget. Mudanya aku tahu bahasa kayak dia ya kan. Iya. Setelah ketemu jadi pendeta, wah gila itu maksud gue ya itulah perjalanan hidup yang sebenarnya. Perjalanan hidup. Nah lo pesan-pesan positif buat adik-adik teman-teman kita lah yang masih sekolah, yang masih ini berjuang ilmu, bukan ilmu kebal ya, pendidikan lah ya. Apa lah? Satu, libatkan Tuhan dalam semua pergumulan hidup kita. Amin. Mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih, berdoa, sama meningkatkan disiplin kerja keras kita. Satu lagi jujur, karena semua itu adalah pedoman prinsip kita. Kita ini Saint Joseph, kita ini dibekali ilmu yang baik, ilmu yang bagus oleh pelatih kita, oleh guru-guru kita segala macam. Itu menjadi pegangan bagi kita untuk mengimplementasikan ketika kita ada di dalam dunia kehidupan berikutnya setelah sekolah. Itu aja bagi saya. Oke. Nah itu pesan, sekali lagi itu pesan-pesan positif dari brother gua nih, teman kita Robert, biasa kita sebut Gele. Ya semuanya, walaupun ya gue tau lah dia dulu bagaimana, karena juga gue ngalamin masa-masa dia, gue juga ngalamin. Teman-teman juga yang lain dulu pernah, ya kita muda nakal sih ya. Hancur malah ya. Hancur. Tapi nggak, masa iya sih lo begitu terus ya kan? Jangan ya kita berubah pola, hidup yang lebih baik lagi. Seenggaknya kan hidup mati bukan, memang sih di tangan Tuhan. Semuanya memang rezeki, tapi kan kita yang ngejalanin gimana caranya kita hidup nggak seharusnya seperti itu. Betul. Bener sih, apa Ya, apa boleh gua begitu. terlalu Intinya gini, kita nakal nih. rohani banget ya. Silakan boleh minum di umurnya, silakan boleh narkoba di umurnya, silakan boleh segala macam bentuk hal-hal yang dalam tanda kutip ilegal segala macam yang kita buat, tapi you harus punya jeda. Kapan lu harus putar balik segala macam untuk kehidupan lu yang lebih baik. Masanya sudah masanya, masa yang depan adalah masa yang harus kita pikirkan ke depan untuk yang lebih baik. Merdeka. Beserta Tuhan, bersama dengan kejujuran segala macam, tanggung jawab, ya itu yang harus dibuat. Itu aja. Kata Bu Maria, gue inget tuh, Bu Maria Budona. Oh, ada Bu Maria Budona nih. Bu Maria, the name of the Father, the Son, and the Spirit, Amen. Amin. Nah itulah, jadi buat teman-teman semua, jadi kita diambil positifnya aja. Ini bukan untuk jenjang, ya ini hanya masa lalu sih Le. Masa lalu. Kadang-kadang lucu juga kalau dipikir, lihat foto, lihat ini segala macam. Lucu dan malu. Malu juga.
kok sebegitunya kita zaman itu. Iya. Sehancurnya itu segala macam. Jadi ya sekarang ya, jadi brother kita ini ya sekarang udah ya kehidupan udah enak lah deh sekarang lah. Ya liatin badannya, polisi tidur perutnya ya kan. Tapi sekarang dia olahraga sepeda lo ya lah. Sepeda main downhill lah. Downhill itu apa tuh? Downhill itu sepeda gunung. Sepeda gunung lah ya. Oh. Pernah ikut lomba lo? Gue pernah ngeliat Facebook lu lomba. Sempat lomba MTB itu di beberapa daerah itu. Pernah juara? Juara terakhir itu harapan 1. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Juara lah. Lawannya atlet. Susah ya lawannya atlet. Tapi sekarang masih bersepeda lah ya. Bersepeda buat enjoy aja, buat safety riding aja. Banyak tuh kawan-kawan kita juga yang bersepeda tuh kayak si Erlan tuh. Makanya pengen gabung-gabung sama Erlan nanti. Next time lah kalau ketemu. Kemana gitu kan. Iya benar. Oke. Sekian dari gue Koko Gele. Itu cita-cita dia waktu zaman sekolah, balik lagi ke zaman sekolah, ke zaman sekarang. Seperti dia bilang, proses hidup ya berubah lah, kita nggak harus begitu terus lah ya kan ya. Siap. Oke, dari gua Koko Gele, salam 134 the best. Berapa menit? Nah, mantap. Di malam sampai sejam juga kan? Malam sampai sejam juga. Bobot dua-duanya lah. Iyalah. Semuanya kita dari awal pagi berbobot, Bot. Dua-duanya, maksudnya apa? Di akhirnya tuh, dari nakalannya itu. Kayak kemarin gue di Boncer. Nggak pernah lo akhirnya bagaimana? Kagak. Antem terus. Ada cerita lagi? Ada cerita lagi anjing gue bilang deh. Sampai dibuat part 3 gua. Oh, part 3. Sampai dibuat part 3 gua mana Boncer. Mengenai Saint Joseph. Tawuran. Oh. Maksud gua ada Masa-masa buruk-buruknya, masa gelap. maksud gua ada masa positifnya gitu. Akhirnya gua cerita di situ. Ini di YouTube nih ya, ada ya? Apa ya? Ada di Ya iyalah. Oh, Ya emang buat mana? Buat YouTube lah. Ya nanti lu kalau udah mau naik, nanti gua linknya belum subscribe deh, ketahuan deh. belum subscribe. Apa sih namanya? Tuh kan.